Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas sebuah topik tentang segmentasi pasar jasa. Topik yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam mata kuliah pemasaran jasa. Saudara mahasiswa, program ini bertujuan untuk memudahkan Anda memahami apa yang sesungguhnya dimaksud dengan segmentasi pasar jasa itu. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, seperti kita ketahui bahwa perusahaan jasa berkembang dengan pesat di Indonesia, mulai dari perusahaan yang menyediakan jasa perbankan, jasa binatu, maupun jasa properti. Saudara mahasiswa, salah satu kunci kesuksesan perusahaan adalah terletak pada proses segmentasi. Keberhasilan perusahaan tentu saja sangat bergantung pada pelanggannya. Yang dimaksud dengan pelanggan adalah siapa pelanggannya, kemudian bagaimana karakteristik pelanggan yang akan mempengaruhi proses pembelian, kemudian berapa besar daya beli pelanggan, dan semuanya ini ditentukan oleh proses segmentasi. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian segmentasi pasar. Pengertian segmentasi menurut Kotler adalah proses membagi kelompok pembeli potensial yang heterogen ke dalam kelompok pembeli homogen yang lebih kecil, yaitu dengan karakteristik pembeli atau kebutuhan yang relatif sama. Selanjutnya, seorang ahli lainnya yaitu Thomson menyatakan bahwa tantangan dalam pemasaran adalah untuk mengidentifikasi pasar potensial yang menguntungkan untuk dilayani. Jarang sekali kita temukan satu program pemasaran dapat memuaskan pasar yang heterogen, yang berbeda selera dan karakteristik. Untuk keperluan itulah diperlukan adanya segmentasi pasar. Menurut Kotler dan beberapa ahli lainnya seperti Kartajaya, Huan, dan juga Liu, menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah melihat pasar secara kreatif, sehingga segmentasi merupakan seni mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Dan terakhir, pengertian segmentasi pasar secara umum adalah suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembeli, maupun gaya hidup. Saudara mahasiswa, dari beberapa pendapat ahli mengenai pengertian segmentasi pasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, segmentasi pasar adalah subkelompok orang-orang atau organisasi yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama, menyebabkan mereka memiliki produk yang serupa. Kedua, segmentasi pasar adalah proses membagi sebuah pasar ke dalam segmen-segmen atau kelompok-kelompok yang bermakna, relatif sama, dan dapat diidentifikasikan. Pemirsa, berdasarkan pengertian tadi maka dapat disimpulkan bahwa segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Nah, mengapa segmentasi ini memiliki peran penting? Segmentasi memiliki peranan penting karena beberapa alasan. Antara lain, pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas
mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar dari perusahaan. Kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Segmentasi yang disertai dengan pemilihan target market akan memberikan acuan dalam penentuan positioning. Ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan para pesaing. Saudara mahasiswa, untuk mengidentifikasi preferensi segmen, ada 3 pola segmentasi pasar yang digunakan menurut Kotler, yaitu pertama, homogeneous preference atau preferensi homogen, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, diffused preference atau preferensi yang menyebar, merupakan sebuah pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, clustered preference atau preferensi yang mengelompok, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar menurut Kotler yaitu tahap pertama, survey stage, merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Tahap yang kedua adalah analisis stage, merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang berkorelasi tinggi, kemudian menerapkan analisis klaster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Dan tahap yang ketiga adalah profiling stage, merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Melalui tahap ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster, bersikap, dan berperilaku. Demografi, psikografi, manfaat atau value yang diharapkan dari sebuah program pemasaran. Kemudian masing-masing klaster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dalam menetapkan dasar segmentasi, terdapat 2 cara yang dapat dilakukan menurut Kotler, yaitu pertama, berdasarkan karakteristik konsumen atau consumer karakteristik. Karakteristik konsumen merupakan variabel utama dalam segmentasi yang terbagi ke dalam beberapa dasar segmentasi, yaitu dasar segmentasi yang pertama adalah geografi, yaitu pengelompokan yang dilakukan berdasarkan faktor geografinya, seperti berdasarkan daerah asal atau tempat tinggal konsumen. Contohnya adalah peralatan pelampung akan banyak diperjualbelikan atau dipergunakan di daerah pantai. Atau di tempat lain contohnya, ski es hanya akan dipasarkan di daerah atau negara yang mengenal musim salju. Dasar segmentasi yang kedua adalah segmentasi demografi, yaitu pengelompokan yang dilakukan berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan pekerjaan konsumen. Contohnya,
produsen susu yang membeda-bedakan produk susunya berdasarkan usianya. Dasar segmentasi yang ketiga adalah segmentasi psikografi, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada karakteristik setiap konsumen, seperti motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat, dan juga sikap. Contohnya adalah produsen mobil yang mendesain mobil berdasarkan faktor gaya hidup dan kepribadian konsumen. Seperti produsen mendesain mobil sport untuk konsumen yang bergaya sportif. Mobil sedan mewah untuk yang menginginkan kesan eksklusif dan mengutamakan kenyamanan, maupun desain mobil yang dapat mengangkut banyak penumpang atau kita kenal dengan istilah family car dan sebagainya. Cara yang kedua menurut Kotler adalah berdasarkan respon konsumen atau consumer responses yang terdiri dari benefit segmentation atau segmentasi manfaat, yaitu pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang diharapkan konsumen dari suatu produk atau jasa. Use occasion atau saat pemakaian, dan brand atau merek. Dengan ini konsumen akan dikelompokkan berdasarkan respon mereka terhadap produk atau jasa. Seperti ada konsumen yang mementingkan harga yang murah. Contohnya adalah produsen minuman energi yang memperhatikan variabel manfaat yang dicari dalam mensegmentasikan pasarnya. Sementara itu, Kotler, Kartajaya, Huan, dan juga Liu mengelompokkan pendekatan dalam melakukan segmentasi pasar menjadi 3, yaitu pertama, static attribute segmentation. Mengelompokkan pasar berdasarkan atribut-atribut statis yang serupa yang tidak selalu mencerminkan perilaku pembelian atau penggunaan dan tidak secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli. Jenis atribut ini mencakup variabel geografi dan demografi. Kedua, dynamic attribute segmentation. Mengelompokkan pasar berdasarkan atribut dinamis yang serupa atau atribut-atribut yang mencerminkan karakteristik konsumen. Atribut ini mencakup variabel psikografis dan juga perilaku. Ketiga, individual segmentation. Mengelompokkan pasar atas unit terkecil atau individu. Saudara mahasiswa, dalam melakukan segmentasi perusahaan, perlu memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut. Syarat segmentasi yang efektif menurut Kotler adalah 1. Measurable atau terukur. Berarti segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. 2. Substansial atau banyak. Berarti segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. 3. Accessible, dapat diakses. Berarti segmen tersebut mudah dijangkau untuk dilayani. 4. Differentiable atau dapat dibedakan. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan sangat jelas. 5. Actionable atau dapat dilayani. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Saudara mahasiswa, secara umum, segmentasi bermanfaat untuk meningkatkan posisi kompetisi perusahaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Selanjutnya, Weston mengemukakan secara terperinci tentang 4 manfaat segmentasi, yaitu manfaat yang pertama, merancang produk responsif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Melalui penelitian preferensi konsumen,
perusahaan berjalan ke arah penyelesaian konsep pemasaran, yaitu kepuasan konsumen yang akan membawa keuntungan. Perusahaan menempatkan konsumen sebagai yang utama, kemudian mendesain dan menyeleksi produk untuk kepuasan konsumen. Manfaat yang kedua, menentukan strategi promosi yang efektif serta efisien. Segmentasi sebagai alat perencanaan merupakan alat identifikasi dan analisa yang berharga untuk mengembangkan communication mix, sehingga dapat dipilih alat promosi yang sesuai untuk menargetkan pada media yang tepat. Manfaat yang ketiga, mengevaluasi persaingan pasar, khususnya posisi pasar perusahaan. Riset segmentasi menyediakan sebuah mekanisme kompetitif yang pintar untuk mengakses dan membandingkan perusahaan agar sesuai dengan standar. Manfaat yang keempat, memberikan wawasan tentang strategi pemasaran yang ada. Segmentasi sangat penting untuk melakukan evaluasi secara periodik terhadap strategi pemasaran perusahaan saat ini, dengan cara memanfaatkan peluang baru dan menghindarkan dari adanya potensi terhadap ancaman. Segmentasi sangat penting untuk melakukan evaluasi secara periodik terhadap strategi pemasaran perusahaan saat ini, dengan cara memanfaatkan peluang baru dan menghindarkan dari adanya potensi terhadap ancaman. Nah, saudara mahasiswa, demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi Anda dan selamat berjumpa kembali pada program berikutnya.